Maka jadilah orang-orang yang menebarkan kebenaran, kebaikan, membangun di setiap kehidupan kita. Ketika ada permasalahan, berdoa kepada Tuhan, bukan menyebarkan sesuatu yang tidak benar di tengah-tengah media massa. Hati-hati dan waspadalah, karena iblis ada di mana-mana yang bisa menggoda hidupmu, dan mulai dari dirimu yang berbuat yang tidak benar akan memancing orang lain untuk tidak benar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara seiman yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan berita sukacita di minggu hari ini, di minggu kelima setelah Epifanias, yang tertulis dalam Injil menurut Markus pasalnya yang pertama, ayat 16 sampai ayat 20. Demikianlah tertulis. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu Saudara seiman yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dan dilakukannya di tengah-tengah dunia ini adalah peristiwa-peristiwa yang tidak terduga dalam pikiran kita. Hal itu terbukti dia juru selamat manusia lahir di sebuah kandang domba di Bethlehem. Hal tak terduga terjadi, dia memilih para murid-muridnya pertama sekali, yaitu di sekitaran danau Galilea. Dia memilih para muridnya, yaitu dari para nelayan, para penangkap ikan, orang-orang yang biasa. Tetapi Yesus menjadikan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Apa yang dapat kita lihat dalam pemanggilan murid-murid itu, nelayan yang dipanggil itu, yaitu pada ayat 17, Yesus mau mengubah mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Pekerjaan yang biasa-biasa menjadi pekerjaan yang luar biasa. Tentu gambaran ini mengingatkan kepada kita, Yesus memilih mereka untuk menebarkan jala, artinya mereka hadir untuk menebarkan kebenaran-kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini, untuk mencari hal-hal yang benar di tengah-tengah kehidupan ini. Maka tugas utama sebagai orang-orang yang ikut Kristus adalah sama dengan membawa sebanyak-banyaknya manusia pada jaring kebenaran itu. Kalau kita memikirkan, merenungkan, mengapa harus nelayan, orang-orang yang biasa ini,
Pertama, ternyata seorang nelayan itu adalah seorang yang tidak pernah menunggu ketika dia sedang dan mau menjala ikan. Tidak pernah ikan katakan, aku sudah datang, jeratlah aku. Tidak pernah. Dia selalu pergi untuk menjumpai danau itu, mendapatkan ikan itu. Maka yang pertama, nelayan itu adalah dia selalu mendatangi. Dia tidak pernah menunggu, tetapi hadir dan bergegas untuk melakukan, menjerat, menjaring banyak ikan. Maka kita sebagai umat-umat Kristus, pengikut Kristus, kita harus hadir untuk bergerak melakukan sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua adalah seorang nelayan itu adalah seorang yang terus bersabar. Mengapa bersabar? Karena nelayan bisa saja ketika dia menjala ikan, dia tak mendapat ikan sama sekali, tetapi tidak menghentikan dirinya untuk menjala ikan. Kalau hari ini dia dapat ikan sedikit, besok dia ulang kembali, terus menerus berulang-ulang sampai mendapat ikan sebanyak-banyaknya. Maka seorang nelayan adalah seorang yang butuh kesabaran. Meskipun hari tidak dapat, dan besok aku yakin akan mendapatkan ikan. Yang ketiga adalah nelayan itu adalah seorang yang berani. Walaupun cuaca buruk terjadi, ombak yang begitu kuat sekali di danau itu, angin begitu keras, tetapi tidak mengurangi dirinya semangatnya untuk terus menjala ikan di danau itu. Artinya kita juga sebagai umat seikut Kristus, kita adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk mencari hal-hal yang benar itu dalam kehidupan kita. Apapun iklim, cuaca yang kita hadapi dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat ini, seharusnya tidak membuat kita berhenti menebarkan hal-hal yang benar itu, meluaskan kehidupan seluas-luasnya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang terakhir, seorang penjala itu adalah dia akan sedih ketika dia tidak mendapatkan apa-apa dalam jeratan atau jalannya itu. Maka dengan firman ini kita diingatkan, kita seharusnya menyadari siapa diri kita. Dan begitu sedihnya kita kalau kita tidak ambil peran dan bagian untuk menggunakan jala-jala itu di tengah-tengah kehidupan ini. Kita dipakai Tuhan turut serta menjadi penjala-penjala manusia, menebarkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Maka jadilah umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, ikut Dia dengan selalu bersedih ketika aku tidak hadir untuk ambil bagian dalam berbuat kebenaran di tengah-tengah kehidupan. Amang-minang saudara seiman yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang penjala juga tidak hanya asal menjala. Dia tahu tempat di mana dia harus menebarkan jalannya. Pernah para murid Yesus menjala ikan tapi tidak mendapatkan sama sekali. Yesus katakan, tebarkanlah jalan di sana. Di titik tempat di sana banyak ikan. Mereka awalnya tidak yakin, putus asa, tapi tebarkanlah. Dan titik itu ternyata di mereka menemukan banyak ikan. Itu artinya adalah seorang penjala adalah tahu di mana tempat dia bisa menebarkan jala-jalanya. Artinya kita juga sebagai orang-orang percaya, tempat kita untuk menebarkan hal-hal yang benar itu adalah pakailah media masamu, pakailah Facebookmu, pakailah WhatsAppmu, pakailah Instagrammu untuk menebarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif. Jangan hanya dua jari ini merusak kehidupan orang lain. Penjala kebenaran itu adalah penjala yang terus membangun kehidupan orang lain, menguatkan orang lain, meneguhkan iman orang lain. Kita hanya sadar untuk berperan ambil bagian di tengah-tengah kehidupan saat ini. Lewat pertemuan orang-orang percaya, kita mau hadir untuk menebarkan hal-hal yang benar itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ternyata mata jala itu, amak-inang saudara, tidak pernah besar sehingga bisa keluar masuk ikan, tapi kecil untuk menjerat ikan itu, bukan? Artinya
di dalam penjala itu, seorang penjala ikan itu, dia selalu memberikan aturan-aturan supaya bagaimana mendapatkan ikan sebanyak-banyak. Artinya adalah kita juga seorang percaya, gereja-gereja juga ada disiplin gereja, ada aturan-aturan gereja, ada aturan gereja yang harus kita lakukan, SPP yang kita lakukan. Tidak seenaknya di gereja masuk keluar masuk ke para penjahat, tidak. Tetapi kita mempunyai disiplin gereja kita, tidak sembarangan, tidak semau gue, tetapi ada aturan-aturan yang berlaku. Jika salah ditegur, dipisah, dinasihati. Inilah kehidupan kita percaya. Penjala itu selalu memberikan yang benar. Jika salah ditegur dan diingatkan, bukan semaunya asal kita tidak, tapi kita mempunyai hal-hal dalam aturan-aturan di tengah-tengah kehidupan kita, seperti mata jari itu yang tidak akan bisa asal-asal masuk saja, tetapi terjerat, dapat, dan benar-benar kita bisa menjadi orang-orang yang mau mendisiplinkan diri kita melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. Beberapa waktu ini ada viral seorang anak yang menikah, katanya tanpa pengetahuan orang tua. Ini viral sekali. Dan banyak orang mengatakan, kenapa RPP tidak menggerakkan ini supaya di RPP saja? Tidak. Amang Inang, ketika kita sudah menjadi usia 19 tahun ke atas, maka kita punya keputusan untuk melakukan sesuatu. Bukan berarti kita tidak mengesampingkan orang tua, tidak. Tetapi ada hal-hal aturan yang berlaku dalam kehidupan kita. Banyak orang tua yang mengadu, ya, Amang Inang ya, bukan semua ini. Nah, sudah direstui dua-duanya, tapi keputusannya tepat baginya. Dan jika itu baginya dengan cinta, kesukaan, maka itulah aturan yang berlaku. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan orang tua, tidak. Tapi bagaimana dengan disiplin-disiplin itu kita benar-benar mengerti aturan-aturan. Hal-hal viral itu segudang luaka, mabain, komen nanti. Nao todoho, naluak, todoho, mana dua-dua, banyak sekali. Dibilang orang bodoh kalau seorang anak dan sebagainya, masa dulu begitu banyak sekali hal-hal tempat itu, hal-hal itu membangun yang merusak. Maka jadilah orang-orang yang menebarkan kebenaran, kebaikan, membangun di setiap kehidupan kita. Ketika ada permasalahan, berdoalah kepada Tuhan, bukan menyebarkan sesuatu yang tidak benar di tengah-tengah media massa. Hati-hati dan waspadalah, karena iblis ada di mana-mana yang bisa menggoda hidupmu, dan mulai dari dirimu yang berbuat yang tidak benar akan memancing orang lain untuk tidak benar. Benar kau bilang itu yang bodohnya dia itu, nah kan? Ada Muse, Naposo, Cima Raja, benar yang bodohnya itu, nah kan? Semua begitu terjerat oleh hal-hal iblis yang bisa merusak kehidupan kita. Maka hati-hati waspadalah, karena kehadiran kita adalah kehadiran yang luar biasa teman-teman ini, untuk menjadi penjala manusia, menebarkan jalamu kepada setiap orang, sehingga mereka mengenal hal-hal yang benar di tengah kehidupan dunia ini sebagai Tuhan Kristus yang tetap setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara seiman, marilah kita benar-benar hadir untuk setia kepada Kristus. Ayat 17 berulang kali dikatakan dalam teks ini. Pada ayat 17 dikatakan, Amang Inang, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Panggilan pertama-tama kita ternyata bukan menjadi penjala manusia, tetapi yang pertama sekali adalah bersekutu dengan Dia. Artinya kalau kita bersekutu dengan Dia, maka kita siap untuk menjadi penjala manusia. Awal dengan bersekutu dengan Dia. Disinilah kita mengenali bahwa mengikut Kristus adalah gerakan yang terus-menerus, berulang-ulang, setiap waktu, seumur hidup, bukan selangkah, bukan sekali itu saja, berulang-ulang. Ikut Dia, keputusan yang tidak bisa diubah. Mulita idehon, mengikut Yesus keputusanku. Ingat, tapi berubah-ubah, tidak. Materai yang tidak pernah berubah. Mulu ado haletmu, cintamu, ya hati-hati begitu ya. Tetapi
jadikan Tuhan yang paling utama, Yesus Kristus dalam hati. Tidak ada yang lain. Karena itu keputusan hidupku. Ku tak ingkar. Jangan ingkari janjimu. Tidak ada orang supaya yang ingkar janji. Dan jam 3, ropeal jam 2, pegang karena roh. Gak ada orang supaya ingkar janji. Jangan bangga orang yang sering mengingkar janji. Jangan bangga. Tidak ada orang yang suka dengan itu. Tapi jadilah orang-orang yang setia pada janji. Mulu tok-tok kita, ikut ibadah, ikut waktu. Jangan lepaskan kesetiaan kepada Kristus. Apapun yang kita alami, suka dan duka, di sana kita menemukan sukacita dalam Kristus. Meskipun banyak gelombang kehidupan itu kita alami, kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan mampu berjalan bersama Tuhan. Tahun ini kita tentu punya komitmen, prioritas dalam kehidupan kita. Jangan tunda-tunda itu. Kalau kita katakan, aku tahun ini berjanji Tuhan akan baca Alkitab setiap hari, katanya gitu. Aku di Tuhan akan berdoa setiap hari, katanya begitu. Jangan tunda-tunda itu. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal membangun, lakukanlah itu. Jangan tunda sampai tunggu. Tapi jika hari ini bisa, lepas besok, lakukanlah dengan sepenuh hati. Biar kita sebagai Kristus setia kepada Tuhan. Bukan hanya hari ini, besok, tapi selama-lamanya sampai akhir kehidupan kita. Lihat para murid. Yesus mengatakan, ikutlah aku, apa terjadi? Mereka langsung mengikut Yesus. Dan katakan, itu Tuhan, masih payah, masih banyak dikerjakan dia. Kalau katakan, ikutlah aku, ikutlah. Sungguh mana kita akan kosong. Pemuda gereja, jadilah orang yang mendengar apa kata orang tua. Ya, ikutlah perintah orang tua juga. Kalau dikatakan, kalau dulu mungkin bisa kita lakukan papa mama kita. Kalau dulu opungmu, kalau dipanggil, Butet katanya, iya pak, iya mak, gitu ya. Kalau sekarang, Butet, apa sih pak, apa sih mak, lagi sibuk aku ini main game belum tuntas, gitu. Beda sekali. Itu sebagai tanda orang yang menunggu pekerjaan. Tapi jadilah orang, ya Tuhan, aku jawab Tuhan panggilan. Ya Tuhan, inilah aku, pakailah hidupku. Ya Tuhan, semua hidupku aku setia kepadamu. Jangan tunggu Tuhan, memberi hikmat Tuhan. Orang setia pada Kristus adalah orang yang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dia selalu terus bergegas, bersegera berbuat sesuatu yang baik. Kalau dikatakan gereja adalah tempat beribadah kita setiap sekali seminggu, lakukanlah itu. Gelisahlah kalau kita ke gereja, gelisah. Ya, ini harus kita latih dan kita beribadah. Kalau dikatakan kamu ke gereja, itulah kan karena di manalah hujan, padahal di jok motornya ada mantel, iya kan? Kenapa tidak ke gereja? Itulah mang, nggak ada motor katanya gitu kan? Padahal ada angkot dan Grab. Sila adung udah kita madok menunda sesuatu yang baik dan benar. HP dinerik, wah pesta tuh HP inangon, indah kan? 2 hari, seminggu 2 hari pesta, rodo ama inangon per pesta. Ale apalah per minggu, apa saja setengah jam saja duduk manis, memuji Tuhan, tidak bisa dan gelisah. Itu pun kalau duduk ngantuk-ngantuk lagi. Wah, kapan lagi kita bisa bersekutu dengan Tuhan? Bagaimana kita setia kepada Tuhan? Maka jangan pernah biarkan hatimu dipenuhi oleh hal-hal yang bisa menggoda kehidupanmu untuk menjauh dari Tuhan. Jangan, tapi tetap setia. Berjuang untuk setia kepada Tuhan. Rintangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi kesetiaan kita tetap selama-lamanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di kehidupanku, hanya dialah aku ikuti. Inilah keputusanku yang tepat dan harus selalu aku lakukan, dan aku tidak pernah mengingkari janji. Oleh karena itu setia pada Kristus, pada jawabannya saya dan Destia yang kedua menjadi saksi Kristus. Beritakanlah hal-hal benar dalam kehidupan. Saat ini Anda akan menjadi Kristus. Oleh karena itu pakai hidupmu, segala kehidupanmu untuk menjadi Kristus, melakukan hal-hal yang baik dan benar, supaya melalui engkau nama Tuhan terus dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Engkau ingatkan kami bahwa
setia untuk ikut Engkau adalah keputusan yang tepat. Tetapi terkadang kami sering diombak-ambingkan oleh hal-hal yang menggoda kehidupan kami. Iman kami lemah dan terjatuh. Tetapi firman mengingatkan kami bahwa begitu indahnya hidup kami bisa setia ikut Engkau dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, kita akan terus berjuang untuk sesik Tuhan di tengah-tengah dunia ini, memberitakan kebenaran, keadilan di tengah-tengah kehidupan kami. Biar Tuhan Engkau pakai hidup kami, Tuhan, menjadi saksi Tuhan untuk apa yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Tuntun kami, Tuhan, untuk Engkau kami jadikan nomor 1 dalam hati kami. Meskipun banyak hal-hal yang menggoda kami, tapi satu hal yang kami ingat bahwa ikut Engkau adalah sukacita yang besar bagi kehidupan kami. Bahkan setia padamu akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan bagi kami. Biarlah Tuhan, hidup kami yang singkat ini kami sungguh-sungguh memakainya dengan baik, sehingga pada saatnya Kau memanggil kami tengah-tengah dunia ini, kami telah menerima mahkota kehidupan itu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa apapun yang kami alami, Tuhan Maha Baik dan tidak pernah meninggalkan sekalipun kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat di tengah-tengah pekerjaannya, perkuliahannya, apapun pekerjaan, Tuhan yang menolong dan memberikan berkat-berkat melimpah kepada mereka. Kami berdoa Tuhan buat jemaat yang sakit, memberikan kesembuhan, memberikan keteduhan hati untuk terus sungguh-sungguh berdoa memohon kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa sumber kesembuhan, berkat dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu saja. Dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan sebagai Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami bersyukur kepadamu, Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Yesus memberkati.